Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan nama saya Sinutike dengan NIM P101221007. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar mengenai ekologi pangan dan gizi. Nah, yang pertama itu adalah konsep ekologi pangan dan gizi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ekos berarti rumah, dan logi atau logos yang berarti ilmu. Nah, secara harfiah, ekologi merupakan ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya atau dapat diartikan juga sebagai ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup. Nah, yang berikutnya yaitu pangan. Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan makanan tambahan, pangan, bahan baku pangan, dan bahan-bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Nah, yang berikutnya yaitu gizi. Gizi diartikan sebagai ilmu tentang makanan, nutrisi, dan zat lain yang dikandungnya, dan tindakan mereka di dalam tubuh termasuk konsumsi, pencernaan, penyerapan, metabolisme, dan ekskresi. Nah, jadi ekologi pangan dan gizi adalah ilmu antardisiplin yang meneliti semua komponen rantai makanan dan mengevaluasi pengaruhnya dari 4 sudut pandang utama, yaitu kesehatan manusia, lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Ekologi pangan dan gizi tidak terbatas pada pangan dan gizi secara ekologis berdasarkan pengertian aspek lingkungan, melainkan ekologi pangan dan gizi dalam arti memperhatikan keterkaitan yang kompleks dari berbagai komponen di bidang pangan dan gizi. Nah, tujuan ekologi pangan dan gizi adalah yang pertama itu meningkatkan ketersediaan komoditas pangan pokok dengan jumlah yang cukup, kualitas memadai dan tersedia sepanjang waktu melalui peningkatan produksi dan pengkeragaman serta pengembangan produksi olahan. Yang berikutnya yang kedua yaitu meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan untuk memanfaatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Yang berikutnya itu meningkatkan pelayanan gizi untuk mencapai keadaan gizi yang baik dengan menurunkan prevalensi gizi kurang dan gizi lebih. Yang berikutnya itu meningkatkan kemandirian keluarga dalam upaya perbaikan status gizi untuk mencapai hidup sehat. Yang berikutnya itu adalah sistem pangan dan gizi. Pangan dan gizi saling berkaitan erat, keduanya itu sulit dipisahkan. Gizi juga ini memiliki keterkaitan dengan faktor pertanian, sosial, ekonomi, dan budaya, maka perbaikan gizi masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan sistem pangan dan gizi. Sistem pangan dan gizi merupakan sistem yang menjelaskan hubungan antara produksi pangan, nutrisi pangan, dan gizi manusia sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan dan mempertahankan suatu gizi masyarakat secara optimal. Nah, ini adalah subsistem dalam sistem pangan dan gizi menurut Hershey, Bensel, and Friesen pada tahun 2011, yaitu yang pertama penyediaan pangan atau produsen. Nah, penyediaan pangan produsen ini merupakan ketersediaan bahan pangan, di mana kondisi di mana tersedianya pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan bagi masyarakat suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Berikutnya itu konsumen pangan atau konsumen. Konsumsi pangan didefinisikan jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu. Konsumsi tersebut untuk memenuhi kebutuhan individu secara biologis, psikologis, dan sosial. Dan yang terakhir, gizi nutrisi, yaitu subsistem gizi terdiri dari komponen pangan yang meliputi unsur makro dan mikro, serat, air, dan faktor non-gizi. Sistem gizi bergantung pada kesehatan individu yang ditentukan oleh pencernaan makanan, penyerapan, dan pemanfaatan gizi di dalam tubuh. Ini yang saya bisa dapat jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.